kita juga bisa mengklaim Malaysia juga butuh Indonesia ya. Jadi apa lagi yang ditunggu? Sudah tiba masanya Malaysia berhenti membawa masuk pekerja asing dari Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi di channel ini. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, seperti biasanya saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like juga subscribe. Oke guys, kali ini saya mau reaksi satu buah video. Sering hina TKI, Malaysia kini merasakan penyesalan. Oke, seperti apa videonya yang membahas tentang TKI? Seperti apa videonya? Sebelum kita berkomentar, kita akan lihat dulu. Jangan lupa dikunjungi The Wanderer Channel ya. Apa lagi yang ditunggu? Sudah tiba masanya Malaysia berhenti membawa masuk pekerja asing dari Indonesia. Wow. Kita orang Bangladesh pun sudah menyumbang sama ekonomi Malaysia. Malaysia kerap kali dipandang merendahkan tenaga kerja Indonesia, baik melalui stigma negatif maupun perlakuan tidak adil. Namun, kini situasi berubah. Dengan ketergantungan besar pada TKI di sektor konstruksi, perkebunan, hingga rumah tangga, Malaysia mulai merasakan dampaknya saat jumlah TKI menurun dan kedatangan massal warga Bangladesh. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa lagi yang ditunggu? Sudah tiba masanya Malaysia berhenti membawa masuk pekerja asing dari Indonesia dan mencari sumber dari negara lain. Ini sekaligus akan mengurangkan pelbagai masalah dan kerenah yang ditanggung kerajaan dan rakyat Malaysia dengan membenarkan pekerja Indonesia di negara ini. Jadi kalau misalkan Malaysia mau ngambil dari lain ya silakan. Dari dulu juga boleh aja. Kenapa kok dari dulu nggak ngambil dari Bangladesh atau dari mana? Kenapa kok ngambil dari Indonesia? Jadi kita tahu lah ya. Ini saya udah kata. Ini dubes Indonesia untuk Malaysia ya. Tapi yang itu yang lebih penting ya. Jadi kita juga harus melihat dalam hubungan bilateral ini jangan menganggap bahwa Indonesia lebih butuh Malaysia. Kita juga bisa mengklaim Malaysia juga butuh Indonesia ya. Jadi jangan menang-menangan lah seolah-olah Indonesia kalau nggak ada Malaysia mati gitu. Nggak ada itu, nggak ada cerita gitu-gitu ya. Sekiranya betul-betul Melayu tulen, jangan musnahkan bangsa Melayu dalam negara ni dengan bawa pekerja asing Bangla ni. Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata Malaysia akan memberi pertimbangan utama kepada permohonan pekerja Bangladesh yang kehilangan peluang akibat perkembangan politik di negara mereka. Perdana Menteri berkata kerajaan Bangladesh telah membuat rayuan kepada Malaysia berhubung kemungkinan menambah pengambilan pekerja dan golongan profesional dari negara berkenaan. Menurutnya, pertimbangan akan diberikan dengan sekurang-kurangnya pada fasa pertama tertaluk pada semua syarat dipenuhi. Perkara ini boleh dilaksanakan secepat mungkin. Kita orang Bangladesh pun sudah menyumbang sama ekonomi Malaysia. Saya mau bagi tahu ini Sungai Buloh bagi sama Bangladesh. Kita menyerang kurang ajar angkat ya, ini Sungai selain Buloh. Indonesia. Kalau itu Rohingya, dia mau angkat selayang, itu dia punya pasal. Tapi Sungai Buloh, Melayu jangan kacau. Wow. Okey? Tak puas hati boleh call sama saya. 20 tahun akan datang. Kita tengok. Jual sayur kan. Dia boleh jual sayur. Kedai telekomunikasi dia boleh jual sayur. Walaupun sering dirahasia tapi banyak terus ya. Ala-ala Bangladesh kaki limanya. India. Ini di Malaysia loh, ini bukan di India loh. Yang berkumpul di kawasan ini sehingga kan apabila saya menjejakkan kaki terasa seolah-olah saya ni pula seorang warga asing. Dan keadaan itu telah pun berjaya dikawal selepas pihak polis berjaya menyuraikan mereka. Tidak keterlaluan untuk saya katakan perimeter kawasan ini telah pun ditakluki sampai sekarang juga masih banyak ya asing yang mempraktikkan cara hidup walaupun dan sering dirahasia budaya dari negara asal mereka. Malah ada juga yang membuka perniagaan mereka sendiri di kawasan ini. Begitupun semua itu tidak bermakna mereka boleh bertindak sesuka hati. Apa tipu? Apa
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormatkan majoriti Islam Melayu. Saya hormatkan Undang-Undang Malaysia. Saya hormatkan Dari Pakistan ini. Kerajaan Malaysia sekarang ni, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Adalah satu orang Melayu kau. Kenapa kau jealous? Orang Bangladesh kahwin sama orang Melayu, dia bukan curi, bukan rompah, dia negah. Tapi adalah satu orang Melayu kau tu, sama-sama kawan-kawan kau tu, kenapa jealous? Yang dimaksud ini Ustadz Cuma Sofyan. negah. Cari rezeki. Jangan tengok rezeki orang lain. Yang tu Allah Subhanahu wa taala letak. Bukan rezeki kau, rezeki orang Bangladesh. Orang Bangladesh kahwin sama orang Melayu. Tapi aku nampaknya kau tu jealous sangat. Tengok harta orang, tengok kedai orang, tengok duit orang. Sampai segitunya Kau ya. tu tak malu ke? Justru malah dihina sama warga asing. Sahabat-sahabat TikTok. Sejarah kemasukan pekerja asing dekat negara kita ni ramai bermula pada tahun 1980-an. Tapi masa tu kita ambil ramai pekerja asing warga Indonesia. Masa kita ambil warga asing Indonesia, tak adalah seteruk ni kes-kes jenayah berlaku. Masa tu saya rasa hidup orang tempatan masih aman lagi. Dengan orang Indonesia, dia punya budaya sama dengan kita, bercakap pun senang. Lepas tu ada sifat orang cakap tolong-menolong. Orang Indonesia dulu pun banyak dekat coket tu. Tapi tak pernah pun cakap coket tu dia yang punya. Dia masih lagi hormat orang kita berniaga. Tak adalah halau-halau. Tapi sejak kita ambil orang Asia Selatan ni masuk ke negara kita, macam-macam hal berlaku. Diorang nak claim Selayang, diorang punyalah. Diorang nak claim Sungai Buloh, diorang punyalah. Lepas tu diorang tak boleh terima hakikat. Diorang langgar undang-undang. Meniaga sesuka hati. Lepas tu apa lagi? Bawa kenderaan sesuka hati. Ganggu-ganggu orang tempatan dekat Sungai Buloh dan Selayang sana. Itu yang membuatkan rakyat marah. Kalau diorang baik dan hormat macam orang Indonesia tu dengan rakyat tempatan, mungkin kita diam. Mungkin kita tak adalah marah sangat. Tapi kalau kita tengok statistik peningkatan jenayah warga asing kali ni memang tinggi berbanding tahun 1980-an dulu. So sebagai rakyat Malaysia yang dah rasa tak aman dah sekarang ni, fikir-fikirkanlah apa yang perlu kita lakukan untuk kita sama-sama membasmi isu ni. Fikir-fikirkanlah, betul tak korang? Ni Bangla, ni Bangla sini buat satu kedai. Tengok sini dia boleh buka tepi jalan pun dia boleh buat satu kedai. Ini lagi ini kerusi dia kasih taruh, dia cakap ini kereta sini dah boleh parking. Tengok ni muka. Ini tak tahu siapa kasih lesen. Nanti besok ni DBK lah, mesti angkat tindakan DBK lah. Sekarang di Jakarta minimum upah untuk buruh di sana sudah $400. $400 lebih kurang 1,700. Dan orang di sekitar Jakarta takkan datang lagi bekerja di sini kerana upah di sana lebih tinggi. Yang akan datang di sini daripada pulau-pulau yang jauh daripada Jakarta. Dengan perkembangan ekonomi berlaku Indonesia, kita nak dapat orang gaji pun payah. Sekarang 1,300 sehingga 1,500. Dan nak kena bayar agensi, kita kena habis dekat 10,000. Barangkali kalau mereka tuntut sampai dekat 2,000 nanti, rakyat kita pula akan pergi bekerja di Indonesia. Kehadiran pekerja asal Bangladesh menuai kritik akibat kelakuan sebagian dari mereka yang dinilai membuat kekacauan. Dan ini membuat warga setempat resah dan menyesal. Oke guys, demikian satu buah video yang mengulas tentang keberadaan dari warga asing di Malaysia yang statusnya sebagai pekerja migran yang sudah merasakan warga tempatan Malaysia. Memang seiring dengan berkurangnya TKI Indonesia di Malaysia, justru Malaysia sekarang dipenuhi dengan tenaga migran asal Asia Selatan, terutama dari Bangladesh, Nepal, dan lain-lain. Satu yang dilema sekali buat pemerintah Malaysia. Pemerintah Malaysia banyak membutuhkan tenaga kerja terampil untuk bisa mengisi kekosongan dari kekurangan tenaga kerja. Akan tetapi, masyarakat Malaysia sendiri justru tidak bisa memenuhi itu dan malah
bekerja di luar Malaysia seperti Singapura, Australia, dan lain-lain hanya untuk mendapatkan gaji yang mungkin mereka anggap lebih besar. Padahal kalau kita berbicara di Malaysia, peluang pekerjaan itu sangat banyak sekali, sangat menguntungkan buat para pencari kerja. Makanya Malaysia dijadikan oleh tenaga migran dari luar negeri, terutama dari Indonesia, Bangladesh, dan Asia Tenggara lainnya untuk bisa mencari rezeki di Malaysia. Akan tetapi jadi dilema ketika pekerja migran ini sudah terlalu banyak dan membuat kekhawatiran dari masyarakat Malaysia, terutama masyarakat tempatan. Dan sepertinya tenaga migran yang ada di Malaysia ini sepertinya sudah melampaui batas di mana mereka berniaga. Itu secara undang-undang di Malaysia untuk para warga asing ini sudah melanggar undang-undang ya. Dan berkurangnya tenaga kerja Indonesia juga ini menambah kekhawatiran dari warga masyarakat Malaysia karena semakin banyak warga asing yang menurut warga tempatan Malaysia ini berbeda dengan tenaga kerja Indonesia, yaitu tidak lain adalah tenaga kerja dari Bangladesh yang memang benar-benar sudah melampaui batas, bahkan mereka sudah mengeklaim bahwasanya kawasan ini adalah milik mereka. Inilah yang terjadi di Malaysia sampai saat ini walaupun sering dirahasia. Tetapi warga asing di Malaysia keberadaannya tetap banyak. Oke guys, demikian videonya. Bagaimana nih menurut kalian? Silahkan teman-teman bisa berkomentar dan jangan lupa like, subscribe channel ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.